Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Umari. Untuk memenuhi tugas administrasi kepegawaian, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia terdapat 5 poin. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat, analisis kebutuhan pegawai. Yang kelima, pengadaan pegawai. Prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang pertama yaitu jumlah PNS harus sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, formasi tersedia karena adanya jabatan yang kosong. Yang ketiga, beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah PNS juga tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan PNS dinyatakan dalam jabatan, syarat jabatan, dan kompetensi. Yang kelima, penyusunan formasi disertai dengan peta jabatan yang menggunakan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi. Poin yang kedua yaitu sistem penyusunan formasi. Di dalam sistem penyusunan formasi terdapat 2 bagian. Yang pertama, sistem semua dan sistem ruang lingkup. Sistem semua yaitu sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi yang sama. Yang kedua yaitu sistem ruang lingkup. Sistem ruang lingkup yaitu sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerjanya. Yang poin ketiga yaitu faktor-faktor penyusunan formasi. Faktor-faktor penyusunan formasi ini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, lingkungan internal organisasi. Yang ketiga, persediaan pegawai. Lingkungan eksternal organisasi yang pertama itu ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, peraturan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedua, lingkungan internal organisasi terdapat itu rencana strategis organisasi, anggaran, desain, dan organisasi. Persediaan pegawai, yaitu pegawai yang akan pensiun, meninggal dunia, berhenti, dan perpindahan pegawai. Poin yang keempat yaitu analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk memenuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam satu unit organisasi. Analisis kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan yang pertama, jenis pekerjaan. Macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satu organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya, pengerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, dan perawatan yang sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat pekerjaan. Pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Misalnya, pekerjaan tata usaha, perawatan perkarangan, dan yang serupa dengan itu. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 jam secara terus-menerus yang memerlukan pegawai lebih banyak. Yang ketiga yaitu analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat masuk dan yang keluar dalam rata-rata jangka waktu tertentu. Yang keempat, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan besar pengaruhnya dalam penentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas harus dilaksanakan sesuai oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan merawat kendaraan dinas. Tetapi sebaliknya, apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan tersebut dikerjakan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Yang kelima, peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan. Yang digunakan akan tersedia dalam jumlah yang memadai, dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan. Yang keenam, faktor-faktor lain. Faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan formasi pegawai negeri sipil adalah kemampuan keuangan negara atau daerahnya. Poin yang kelima yaitu pengadaan ASN. Pengadaan terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu formasi PNS dan PPPK. PPPK yaitu program wajib, program prioritas, dan program dukungan RB. Tahap yang kedua yaitu ada pengumuman, pelamaran, dan administrasi. Tahap yang ketiga itu tes yang dilakukan oleh calon ASN. Yang tahap keempat adalah pengumuman kelulusan ASN. Dan yang kelima yaitu menghasilkan ASN yang profesional.
Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai perencanaan dan pengadaan ASN di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.